Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait penerapan teknik, metode, strategi, serta media pada pembelajaran menyimak di kelas tinggi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Deska Aska dan teman-teman saya ada Ayudin Chandra Kirana, Dimas Aminda Maharani, dan juga Putri Febrianti. Disimak videonya ya teman-teman. Keterampilan menyimak adalah salah satu keterampilan berbahasa yang paling utama. Beberapa pendapat mengatakan bahwa keterampilan menyimak sebagai suatu proses bahasa yang dimaknai ke dalam pikiran. Dengan kata lain, keterampilan menyimak adalah salah satu jenis keterampilan yang meminta upaya kesadaran secara mental. Kelas 4. Dengan KD 3.1 mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Dengan indikator setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. KD 4.1 menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Dengan indikator, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Menggunakan teknik simak kerjakan, yaitu siswa mereaksi atas perintah guru. Reaksi ini berbentuk perbuatan. Metode komunikatif dan konstruktivitas dengan strategi prasimak, saat simak, dan pasca simak. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yaitu 1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 siswa dalam setiap kelompok. Siswa bisa diminta untuk menghitung 1-4 secara berurutan. Setiap siswa kemudian diminta untuk membentuk kelompok berdasarkan nomor urut yang sama. Yang kedua, guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka akan mendapat beragam informasi tentang keragaman budaya Indonesia dari teks bacaan yang akan dipelajari. Siswa kemudian diajak untuk mengamati gambar keragaman budaya yang ada di buku dan membaca teksnya dalam hati. Ketiga, setiap kelompok kemudian diminta untuk membacakan hasil diskusi mereka di depan kelompok yang lain. Siswa dari kelompok lain diminta untuk memberikan masukan. Setiap siswa diminta mencatat masukan dan komentar sebagai bahan untuk perbaikan dari hasil diskusi mereka. 4. Setelah semua kelompok selesai mengkomunikasikan hasil diskusi, guru memberikan penguatan tentang strategi dalam menemukan isi cerita yang biasa dinamakan gagasan pokok atau gagasan utama atau ide, pokok-pokok pikiran dari suatu paragraf. Kelima, siswa masih dalam kelompok diminta untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf kedua. Yang keenam, siswa mendapatkan penjelasan bagaimana mengisi diagram dari guru. Dan yang terakhir, siswa menuliskan setiap satu gagasan di satu kolom di sekitar gagasan utama. Selanjutnya, pada kelas 5 terdapat kompetensi dasar atau KD 3.1 dan 4.1. KD 3.1 yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks tulisan dan tulis, dan KD 4.1 yaitu menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Dari KD tersebut diperoleh 3 indikator, yaitu indikator yang pertama, siswa mampu menunjukkan pokok pikiran pada sebuah paragraf teks, tulis, dan lisan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pokok pikiran yang terdapat dalam sebuah teks. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan. Dari KD 3.1 dan 4.1, kita mengetahui bahwa teknik menyimak yang dapat digunakan yaitu teknik satu mulut satu kelas, kemudian media yang dapat digunakan adalah teks bacaan. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran yaitu pertama, guru membacakan sebuah teks bacaan kepada siswa, kemudian siswa diminta untuk menyimak dengan seksama. Yang kedua, guru meminta siswa untuk menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf dalam teks bacaan tersebut. Yang ketiga,
Siswa diminta untuk menulis dan mengembangkan pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf. Dan yang keempat, siswa diminta untuk menyampaikan pekerjaannya secara lisan. Kelas 6. Kompetensi dasar 3.2. Menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Indikatornya: 1. Siswa mampu memahami isi teks dengan baik. 2. Siswa mampu menentukan isi dari teks tersebut. Kompetensi dasar 4.2. Menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikatornya: 1. Siswa mampu menyimpulkan pokok dari teks. 2. Siswa mampu menyampaikan hasil dari pemikirannya mengenai teks. 3. Siswa mampu bekerja sama dengan baik. Kelas 6. Metode debat aktif. Metode debat aktif adalah kegiatan saling menyerang dengan menggunakan pendapat yang menyatakan persetujuan dan ketidaksetujuan pada suatu topik yang didebatkan. Kedua, teknik-teknik yang digunakan dalam metode debat. 1. Teknik simak sanggah. Teknik simak sanggah dilakukan oleh masing-masing kelompok dalam menyatakan sanggahannya terhadap pernyataan dari kelompok lawan yang mereka rasa tidak tepat. 2. Teknik simak setuju. Teknik simak setuju terjadi jika dalam suatu debat ditemui titik terang dari permasalahan yang diperdebatkan dan salah satu kelompok menyatakan persetujuannya terhadap pernyataan kelompok lainnya. Ketiga, strategi. Strategi menggunakan prasimak, saat simak, dan pasca simak. Medianya menggunakan teks bacaan, gambar visual untuk penguat hasil diskusi. Langkah-langkah pembelajaran debat aktif adalah sebagai berikut. 1. Menyusun pernyataan tentang isu kontroversial yang berkaitan dengan pembelajaran. 2. Mengelompokkan siswa secara heterogen ke dalam kelompok pro dan kontra dengan jumlah yang sama. 3. Tiap kelompok diminta menyusun argumen yang akan disampaikan saat debat. 4. Debat dimulai dengan menyampaikan argumen terbuka dari kelompok pro dan kontra. 5. Guru memadu jalannya debat dengan memimpin jalannya debat dan mempersilahkan masing-masing kelompok untuk saling menanggapi atau menyanggah secara bergiliran. 6. Kegiatan debat akan dihentikan jika dirasa sudah cukup. 7. Guru dan siswa mendiskusikan bersama hal yang diperdebatkan dan meminta mencari argumen terbaik yang dikemukakan oleh kedua kelompok debat. Nah teman-teman, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan terkait penerapan teknik, metode, strategi, serta media pada pembelajaran menyimak di kelas. Dan dapat kami tarik kesimpulan bahwa pemahaman keterampilan menyimak ini harus diajarkan sejak usia dini pada materi pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.